Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfikri Hidayat dari kelas BC72. NIM 1847441014, nomor urut 10. Mata kuliah Karya Tulis Ilmiah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai e-learning. Apa itu e-learning? Sistem pembelajaran elektronik atau pembelajaran dalam bahasa Inggris disebut dengan electronic learning, disingkat dengan e-learning. Dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana saja. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Fungsi e-learning dikatakan berfungsi sebagai suplemen apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Ada 3 fungsi pembelajaran elektronik secara umum. Yang pertama adalah suplemen dikatakan berfungsi sebagai tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Yang kedua, komplemen tambahan dikatakan berfungsi sebagai komplemen pelengkap apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima. Yang ketiga adalah substitusi atau pengganti. Beberapa perguruan tinggi di negara maju memberikan alternatif mode kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada mahasiswanya ataupun siswanya. Tujuannya agar para mahasiswa dapat fleksibel mengelola kegiatan perkuliahan sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari. Sebagaimana disebutkan bahwa e-learning telah mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi atau biaya belajar lebih ekonomis. E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi, peserta didik dengan guru ataupun dosen, maupun sesama peserta didik. Mengapa? Peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Dengan kondisi demikian, peserta didik dapat memanfaatkan penguasaan terhadap materi pembelajaran. Dalam e-learning, faktor kehadiran guru atau pengajar otomatis menjadi berkurang atau bahkan tidak ada. Hal ini disebabkan karena yang mengambil peran guru di sini adalah komputer dan panduan elektronik yang dirancang oleh guru. Dengan adanya e-learning, para guru akan lebih mudah melakukan pemuktahiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang muktahir. Yang kedua adalah mengembangkan diri, melakukan guna penelitian untuk meningkatkan wawasan. Yang ketiga adalah mengontrol kegiatan belajar peserta didik. Kehadiran guru sebagai makhluk hidup yang dapat berinteraksi secara langsung dengan para muridnya telah menghilang dari ruang-ruang elektronik e-learning ini. Inilah yang menjadi ciri khas dan dari kekurangan e-learning tidak bagus, sebagaimana asal kata e-learning yang terdiri kata elektronik atau dan learning artinya belajar. Maka sistem ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, selanjutnya,
e-learning. Aktivitas apa sih yang dilakukan oleh siswa? Aktivitas siswa yang dilakukan adalah menciptakan pengalaman belajar. Jadi siswa di sini menciptakan pengalaman belajarnya sendiri. Kemudian belajar menggunakan teknologi. Nah, siswa di sini mengaktifkan cara menggunakan teknologi yang ada saat ini. Kemudian mengeksplor sumber belajar. Nah, siswa akan lebih banyak menemukan banyak sumber-sumber belajar yang tidak terbatas. Kemudian apa sih aktivitas guru? Aktivitas guru adalah merencanakan pembelajaran digital. Nah, guru harus bisa merancang pembelajaran ke dalam bentuk digital atau online. Nah, tentunya guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Kemudian, guru di sini berperan sebagai fasilitator. Namun, guru di sini hanya berinteraksi, dilakukan secara tidak langsung melalui media. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan apa sih yang digunakan dalam e-learning? Yang pertama adalah pendekatan kognitivistik, behavioristik, dan pendekatan lainnya yang diadopsi ke dalam bentuk digital. Yang kedua, selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Nah, bentuk lingkungan sekolahnya itu memanfaatkan bagi sekolah memiliki manfaat, yaitu belajar praktis, menyenangkan, dan lebih personal, menghemat biaya. Nah, kemudian hasil belajarnya adalah akan lebih efektif dibandingkan tanpa belajar e-learning. Materi pembelajarannya itu sama dengan materi yang diajarkan di sekolah. Tentunya dikembangkan dengan gambar materi, video materi, dan video yang dapat memotivasi siswa belajar. Selanjutnya adalah media pembelajarannya. Media pembelajaran yang digunakan tentunya teknologi multimedia, mulai dari video, kelas virtual, teks online, animasi, voice note, email from online, seperti WhatsApp, ataupun melalui video conference tadi seperti Google Classroom ataupun Zoom Meeting. Selanjutnya, metode yang digunakan ada asynchronous learning dan synchronous learning. Nah, pada synchronous learning, guru dan siswa dapat dalam kelas dan waktu yang sama meskipun secara tempat berbeda. Sedangkan asynchronous learning, guru dan siswa dalam kelas yang sama atau kelas virtual meskipun dalam waktu dan tempat yang berbeda. Selanjutnya, model yang sering umum digunakan adalah blended learning, pedagogis konstruktivistik, dan problem-based learning. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.